Halo, balik lagi di malam Jumat yang tentunya akan menceritakan tentang horor, teror, investigasi, atau lainnya. Kali ini akan menceritakan tentang pabrik yang terbengkalai sangat lama. Mari kita dengarkan. Di pinggiran sebuah kawasan industri lama, berdiri sebuah pabrik besar yang sudah terbengkalai. Lebih dari 10 tahun. Bangunannya masih kokoh, tetapi catnya mengelupas, jendela-jendelanya pecah, dan rumput liar tumbuh tinggi di halaman depan. Warga sekitar jarang melewati tempat itu, apalagi saat malam hari. Konon, pabrik tersebut pernah mengalami kecelakaan kerja besar di masa lalu. Beberapa pekerja dikabarkan meninggal saat mesin produksi meledak. Sejak saat itu, pabrik ditutup dan ditinggalkan begitu saja. Namun, cerita menyeramkan mulai muncul setelah pabrik itu kosong. Beberapa warga mengaku sering mendengar suara mesin menyala di tengah malam. Padahal, listrik di tempat itu sudah lama diputus. Ada juga yang pernah melihat bayangan berjalan di dalam gedung. Seolah masih ada pekerja yang beraktivitas. Suatu malam, sekelompok anak muda datang ke tempat itu. Jumlah mereka 8 orang. Mereka adalah pembuat konten yang sering mengeksplor tempat-tempat angker untuk direkam. Ini dia pabrik yang katanya paling seram di daerah ini, kata Arga sambil menyorotkan kamera ke bangunan besar di depannya. Gerbang besi yang sudah berkarat terbuka setengah. Mereka masuk sambil membawa senter dan kamera. Begitu melangkah ke dalam halaman pabrik, suasana langsung terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dan suasana sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara hewan, hanya suara langkah kaki mereka yang menggema di lantai beton. Mereka masuk melalui pintu samping yang sudah rusak. Di dalam ruangan produksi terlihat sangat besar. Mesin-mesin tua berdiri diam seperti monster besi yang sudah mati. Beberapa kamera mulai merekam. Kalau kalian dengar suara aneh, kasih tahu ya, kata Arga kepada teman-temannya. Awalnya semuanya berjalan normal. Mereka berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain sambil bercanda untuk mengurangi rasa takut. Namun ketika mereka masuk lebih dalam ke area produksi utama, suasana mulai terasa aneh. Tiba-tiba salah satu dari mereka, Sinta, berhenti berjalan. Kalian dengar gak? Katanya pelan. Semuanya langsung terdiam. Dari arah belakang pabrik terdengar suara logam jatuh. Suara itu menggema di dalam ruangan besar. Paling cuma besi jatuh, kata Arga mencoba menenangkan. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Tidak ada seseorang yang memukul mesin tua. Padahal tidak ada satupun di sana. Beberapa dari mereka mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba Dina yang sedang berdiri di dekat mesin besar melihat ada keanehan. Tubuhnya gemetar. "Din, kamu kenapa?" tanya Sinta. Dina tidak menjawab. Kepalanya perlahan menduduk. Rambutnya menutupi wajahnya. Lalu tiba-tiba tubuhnya kaku. Ketika ia mengangkat wajahnya, matanya terlihat melotot tajam. Dan suara yang keluar dari mulutnya berubah. "Kenapa kalian datang ke sini?" Semua langsung mundur ketakutan. "Din, jangan bercanda, Din," teriak Arga. Namun Dina tiba-tiba tertawa keras. Tawa itu terdengar berat dan tidak seperti suaranya. Belum sempat mereka menenangkan Dina, kejadian aneh lainnya terjadi. Salah satu dari mereka, Rian,
tiba-tiba berteriak histeris sambil mukul mesin di depannya. Yang lain mulai panik dalam hitungan menit. Keadaan menjadi semakin kacau. 2 orang mulai menangis tanpa alasan. 1 orang tertawa keras sambil berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Seolah sesuatu di tempat itu masuk ke tubuh mereka secara bersamaan. Arga adalah salah satu yang masih sadar. Dan satu-satunya. Ia mencoba menarik teman-temannya keluar dari ruangan. Namun ketika mereka mendekati pintu keluar, beberapa dari mereka justru melawan dengan tenaga yang sangat kuat. "Jangan keluar," teriak Tina dengan suara berat. "Ini tempat kami." Suasana menjadi sangat menegangkan. Beberapa dari mereka jatuh ke lantai sambil meronta-ronta. Ada yang menatap ke arah langit-langit sambil tertawa. Arga yang ketakutan akhirnya berlari keluar pabrik untuk meminta bantuan warga sekitar. Beberapa warga datang bersama seorang ustadz yang tinggal tidak jauh dari sana. Mereka masuk ke dalam pabrik sambil membaca doa. Butuh waktu cukup lama sampai satu persatu teman Arga mulai tenang. Beberapa dari mereka pingsan. Setelah dibawa keluar dari pabrik, berulah mereka perlahan sadar. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang ingat apa yang terjadi di dalam. Semua mengaku merasa pusing dan tiba-tiba sudah berada di luar pabrik. Arga kemudian memutar rekaman kamera mereka. Saat penonton ulang, semua orang yang ada di sana merinding. Di salah satu rekaman, tepat saat Tina mulai kesurupan, kamera menangkap sesuatu di belakang mesin besar. Ternyata ada bayangan hitam tinggi berdiri diam. Bentuknya samar seperti sosok manusia, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Yang membuat merinding, bayangan itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri menatap mereka ke arah tersebut. Dan saat Tina mulai berteriak, bayangan itu perlahan mendekat, seolah-olah sejak awal mereka tidak pernah benar-benar sendirian di dalam pabrik itu. Kejadian setelah itu, di malam tersebut tidak ada lagi yang berani masuk ke pabrik yang mereka kunjungi. Warga bahkan menutup kembali gerbang besinya karena mereka percaya beberapa tempat ditinggalkan manusia tidak selalu benar-benar kosong. Ada sesuatu yang mungkin masih tinggal di sana, menunggu hingga ada orang yang cukup berani untuk datang dan menunggu tempatnya. Rasa penasaran kadang membawa manusia ke tempat-tempat yang seharusnya tidak diganggu. Tempat lama yang penuh sejarah bisa menyimpan energi dan kejadian di masa lalu yang belum selesai. Dan ketika batas antara dunia, manusia, dan dunia lain terganggu. Terkadang yang terjadi bukan hanya gangguan kecil, tetapi sesuatu yang bisa menguasai banyak orang sekaligus. See you the next horror. Tentang horor atau cerita yang kalian ketahui, jangan lupa komen di bawah.